Rakyat Jerman bersiap hadapi pemutusan pasokan gas Rusia. Северный поток-2 зря строили? Нет, мы ничего не зря не строим, мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим Северный поток-2. И последняя турбина вот сейчас вышла из строя. И представители Сименса приехали, посмотрели, утечка масла там происходит, взрывоопасная ситуация, пожароопасная. Ну, конечно, турбина работать не может. Давайте нам турбины, мы завтра включим Северный поток-1. Не дают же ничего. Вот используют как оружие. Какое оружие? Сами натворили дело, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в так называемый санкционный тупик. Whether nuclear on the long run will be a contribution to the world's energy equation, that's still to be seen. There's a lot of innovation underway, and I'm really curious to see how new nuclear reactors, new technologies may change our energy mix in the future. Short term, the contribution is limited. Well, I mean, of course, the German government is now heading for more production of electricity with coal. Is this the right decision given how many emissions, carbon emissions we'll see from coal production of energy? Well, it's definitely not a preference, but frankly, it's the only alternative that we currently have to substitute Russian gas. And that the Russian gas supply is fragile, to call it the best. We see that every day. So the only short-term alternative is to burn more coal and pull that forward. On a total saldo for the Earth, it will not make a difference whether we do it now or later on. It's not that we like it, but it is the only open alternative that we have. Jerman sudah bersiap untuk pemutusan gas Rusia dan dapat mengatasi krisis energi saat ini. Seperti dilaporkan RT, Sabtu 10 September 2022, Kanselir Olaf Scholz mengatakan Berlin telah mengambil banyak tindakan pencegahan untuk mengatasi krisis energi. Kita hidup di masa yang serius, tapi kita disiapkan, misalnya bagi Rusia untuk sebagian besar memotong pasokan gas karena perang melawan Ukraina, kata Scholz dalam satu pidato video. Kami telah mendirikan terminal di pantai utara Jerman untuk mengimpor gas alam cair. Kami telah menghemat gas. Kami sekali lagi menggunakan kemampuan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada awal tahun depan kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman Selatan yang tersisa jika diperlukan. Menurut Kanselir Scholz, Jerman telah menyusun paket bantuan yang komprehensif untuk mendukung orang-orang yang tidak dapat dengan mudah mengatasi tantangan seperti itu secara finansial. Krisis gas UE telah meningkat sejak pekan lalu, ketika Rusia menghentikan aliran gas ke Jerman melalui pipa Nord Stream 1 tanpa batas. Ketika Rusia menghentikan aliran gas ke Jerman, pasokan Rusia terus melalui Ukraina tetapi pada sebagian kecil dari tingkat pra-konflik. Di Jerman, kekurangan bahan bakar telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gelombang kebangkrutan di antara penyedia energi. Awal pekan ini, CEO importir gas Jerman Uniper Klaus-Dieter Mobach memperingatkan bahwa negara itu mungkin harus memberlakukan penjatahan gas selama musim dingin. Menurut perkiraan Goldman Sachs, penjatahan energi dapat berarti bahwa negara tersebut akan kehilangan 65% dari industrinya. Berdasarkan data resmi, fasilitas penyimpanan gas nasional Jerman saat ini 85% penuh. Namun Klaus Müller, Presiden Regulator Energi Jerman, bulan lalu memperingatkan bahwa bahkan 95% penyimpanan hanya cukup untuk penggunaan rata-rata 2 bulan. Olaf Scholz klaim Jerman sudah siap jika Rusia stop total pasokan gas. Jerman dan Eropa siap menghadapi dampak jika Rusia memutuskan untuk menghentikan aliran gas secara total. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Sabtu 10 September 2022 waktu setempat. Scholz mengatakan Jerman telah siap jika Rusia memotong sebagian besar pasokan gas sebagai dampak perang melawan Ukraina. Menurutnya, Jerman telah mendirikan terminal di pantai utara negara itu untuk mengimpor gas cair. Kendati demikian, klaim kanselir tersebut dibantah oleh Asosiasi Kota dan Kota Madya Jerman yang mewakili sekitar 14.000 kota madya dan kota kecil di seluruh negeri, serta dibantah juga oleh lembaga think tank ekonomi DIW. Saat ini, ekonomi terbesar Eropa berada di pusat krisis ketika Presiden Rusia Vladimir Putin
memangkas pasokan sebagai pembalasan atas sanksi yang terkait dengan perang di Ukraina. Kekhawatiran telah meningkat bahwa Jerman dapat menghadapi gelombang kebangkrutan sebagai dampak dari krisis. Kami menghemat bensin. Kami sekali lagi menggunakan kemampuan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada awal tahun depan kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman Selatan yang tersisa jika diperlukan, kata kanselir. Namun janji kekuasaan pemerintah dipertanyakan pada Sabtu ketika Presiden Asosiasi Kota dan Kota Madya mengatakan negara itu menghadapi risiko krisis energi. Serangan peretas dan atau kelebihan jaringan listrik dapat menyebabkan pemadaman listrik yang parah, kata Gerd Landsberg, Presiden Asosiasi kepada surat kabar Welt am Sonntag. Menurutnya kelebihan beban seperti itu dapat dipicu jika terlalu banyak rumah tangga yang memasang pemanas listrik daripada pemanas gas. Jerman mengakui bahwa situasinya serius tetapi belum cukup melakukan persiapan, kata Landsberg. Marcel Fratscher, Presiden lembaga think tank DIW, mengatakan kepada jaringan media RND pada Sabtu bahwa ia memperkirakan pelemahan ekonomi yang lebih lama di Jerman. Resesi tidak dapat dihindari, kita sudah dalam penurunan. Dia khawatir ekonomi tidak akan pulih dengan cepat dan malah menyusut pada tahun 2023. 2024 juga tidak akan menjadi tahun yang baik, kata ekonom itu dan memperingatkan Jerman beresiko harus bertahan dengan beberapa tahun mengalami stagflasi. Fraser meramalkan bahwa banyak perusahaan akan bangkrut karena pemerintah tidak dapat menyelamatkan mereka semua. Dia menyarankan pemerintah membatasi biaya energi dan penawaran bantuan untuk melakukan transformasi. Awal pekan ini pemerintah Jerman mendapat pukulan telak terhadap rencananya untuk membuat beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir online sebagai cadangan. Rencana tersebut yang diungkapkan oleh Menteri Ekonomi Robert Habeck ditolak oleh salah satu operator pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman yang mengatakan secara teknis tidak dapat dilakukan. Serangan peretas dan atau kelebihan jaringan listrik dapat menyebabkan pemadaman listrik yang parah, kata Gerd Landsberg, Presiden Asosiasi kepada surat kabar Welt am Sonntag. Menurutnya kelebihan beban seperti itu dapat dipicu jika terlalu banyak rumah tangga yang memasang pemanas listrik daripada pemanas gas. Jerman mengakui bahwa situasinya serius tetapi belum cukup melakukan persiapan, kata Landsberg. Marcel Fratscher, Presiden lembaga think tank DIW, mengatakan kepada jaringan media RND pada Sabtu bahwa ia memperkirakan pelemahan ekonomi yang lebih lama di Jerman. Resesi tidak dapat dihindari, kita sudah dalam penurunan. Dia khawatir ekonomi tidak akan pulih dengan cepat dan malah menyusut pada tahun 2023. 2024 juga tidak akan menjadi tahun yang baik, kata ekonom itu dan memperingatkan Jerman beresiko harus bertahan dengan beberapa tahun mengalami stagflasi. Fraser meramalkan bahwa banyak perusahaan akan bangkrut karena pemerintah tidak dapat menyelamatkan mereka semua. Dia menyarankan pemerintah membatasi biaya energi dan penawaran bantuan untuk melakukan transformasi. Awal pekan ini pemerintah Jerman mendapat pukulan telak terhadap rencananya untuk membuat beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir online sebagai cadangan. Rencana tersebut yang diungkapkan oleh Menteri Ekonomi Robert Habeck ditolak oleh salah satu operator pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman yang mengatakan secara teknis tidak dapat dilakukan.